Kapten timnas Australia, Matthew Ryan, mewaspadai betul timnas Indonesia yang menjadi lawan mereka Selasa mendatang. Kiper AC Roma itu meminta Jackson Irvine dan kawan-kawan untuk fokus saat bersua timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika tidak fokus, Matthew Ryan meyakini skuad Socceroos kembali mengalami hasil buruk layaknya saat kalah 0-1 dari Bahrain di matchday pertama. Ex-kiper Brighton dan Hove Albion ini mengakui kualitas timnas Indonesia, sebab ia pernah membela klub Liga 1 Belanda AZ Alkmaar pada musim 2022-2023. Di saat bersamaan, personel timnas Indonesia saat ini dihuni jebolan Liga 1 Belanda seperti Maarten Paes, Jay Ijes, Nathan Chow Aon, Ragnar Oratmangoen, dan banyak lagi. Kami tahu Indonesia memiliki kualitas untuk menyakiti kami jika kami tidak fokus. Kami wajib menutup kesempatan mereka untuk berkembang melalui gaya permainan kami sendiri, tegas Matthew Ryan. Pada Februari 2024, Australia pernah mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia, meski timnas Indonesia bermain lebih bagus. Australia yang memenangkan pertandingan karena memanfaatkan semua peluang menjadi gol. Berselang 6 bulan, kualitas timnas Indonesia tak lagi sama. Secara kualitas, skuad asuhan Shin Tae-yong mengalami peningkatan. Masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan menjadi salah satu faktornya. Sekarang, kehadiran mereka mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Supporter antusias mendatangi latihan timnas Indonesia menjelang laga lawan Australia. Mereka berkumpul di sekitar tempat latihan timnas Indonesia di Stadion Madya, Jakarta, Minggu sore WIB. Menurut pantauan di lokasi, para supporter berangsur ramai sejak sore hari. Beberapa dari mereka membawa keluarga untuk menyaksikan langsung tim kesayangan berlatih. Namun, beberapa supporter terlihat tidak mengenakan atribut timnas Indonesia. Walau begitu, mereka tampak antusias menunggu kedatangan pasukan Shin Tae-yong. Para pemain timnas Indonesia datang pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Mereka datang dan langsung masuk ke dalam stadion dengan pengawalan ketat kepolisian. Para supporter pun hanya bisa menyapa para pemain sebelum memasuki stadion. Setelah itu, hanya awak media yang diperbolehkan untuk masuk dengan kepentingan meliput. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes sudah menjadi WNI sejak April lalu. Saat itu Paes menjalani sumpah janji setia untuk mendapatkan paspor Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Maarten Paes sempat menunjukkan kepiawaiannya dalam berbahasa Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu mengaku masih terus belajar. Saya terus belajar setiap hari, kata Maarten Paes. Menurut Maarten Paes, rekan setimnya, Sandy Walsh, sangat membantunya dalam berbahasa Indonesia. Walsh memang sudah cukup lancar berbicara dengan bahasa tersebut. Maarten Paes mengaku belajar bahasa Indonesia dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan buku rujukan. Bahkan, Maarten Paes berani sesumbar. Ex penjaga gawang FC Utrecht ini siap diwawancara dengan bahasa Indonesia sebulan lagi. Saya juga punya buku yang jadi rujukan saya untuk belajar. Dan sekarang kemampuan berbahasa Indonesia saya makin bagus. Mungkin bulan depan saya siap diwawancara dengan bahasa Indonesia, ujar Maarten Paes. Maarten Paes kemudian ditanya mengenai Sandy Walsh, sosok yang berperan besar membantunya dalam berbahasa Indonesia. Menurut Maarten Paes, Sandy Walsh adalah sosok yang lucu dan bersahabat. Walsh disebut akrab dengan semua pemain timnas Indonesia. Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reinders, diperkenalkan secara resmi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir memastikan kedua pemain tersebut memulai perjalanan panjang mereka untuk mendapatkan paspor Indonesia demi membela skuad Garuda. Media Belanda ESPN NL turut menyoroti kedua calon pemain naturalisasi yang diperkenalkan pada Jumat kemarin. Maes Hilgers dan Eliano Reinders akan membela timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkannya, dan keduanya telah berkenalan dengan asosiasi, tulis ESPN. ESPN memuji PSSI yang berhasil menarik minat dua pemain ini
karena masih berusia 23 tahun. Hilgers merupakan pemain FC Twente yang mana sudah mencatatkan 100 kali penampilan bersama klub. Shin Tae-yong pun akan mendapatkan keuntungan mengingat Hilgers merupakan starting 11 reguler di FC Twente. Sementara itu, ESPN pun memuji langkah PSSI yang berhasil mendapatkan Eliano Reijnders, adik dari pemain timnas Belanda Tijani Reijnders. Eliano Reijnders menjadi sosok yang dibutuhkan timnas Indonesia selama ini karena bermain di posisi striker. Pemain timnas Irak, Zidane Iqbal menjadi sorotan karena ikut membujuk Ole Romeni untuk membela timnas Indonesia. Ole Romeni dan Zidane Iqbal merupakan rekan satu tim. Mereka bermain di FC Utrecht. Menariknya, pemain Irak tersebut belum lama ini ikut membujuk rekan setimnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu disampaikan via Instagram. Zidane Iqbal berkomentar di unggahan terbaru Ole Romeni, yang belum lama ini mengabarkan dirinya sedang berada di Copenhagen, Denmark. Sontak komentar pemain timnas Irak tersebut mendapatkan dukungan dari banyak netizen tanah air. Sementara itu, Ole Romeni merupakan pemain keturunan yang santer dirumorkan sedang dibujuk PSSI untuk membela timnas Indonesia. Exco PSSI Arya Sinulinga tetap optimis bahwa Ole Romeni suatu saat akan memilih timnas Indonesia. Menurutnya, ini hanya masalah waktu. Bek keturunan yang main di FC Twente, Mees Hilgers dipastikan akan menjalani proses naturalisasi usai salaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Menariknya, setelah Mees Hilgers segera menjadi calon pemain timnas Indonesia, bek keturunan lain seharga 69,53 miliar, yaitu Kevin Dix memberikan kode. Hal itu diketahui dari postingan Ragnar Oratmanguyen yang membagikan selebrasi usai menjebol gawang Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan tersebut, Kevin Dix turut berkomentar. Ia merespons postingan Ragnar dengan emoji tepuk tangan. Sontak komentar Kevin Dix langsung menjadi sorotan warganet hingga disukai sampai 10.000 kali, serta mengundang banyak komentar. Nama Kevin Dix itu sendiri adalah pemain keturunan Grade A, sebab ia punya pengalaman mentereng di Eropa. Pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah dan kanan ini berkarir di FC Copenhagen. Ia bahkan sudah mencicipi kompetisi Liga Champions. Menarik dinantikan apakah setelah Hilgers memutuskan untuk dinaturalisasi, maka Kevin Dix bakal segera menyusul untuk menambah kualitas lini belakang timnas Indonesia.